materi APSI modul ke-8, yaitu tentang transitioning from analysis to design using interaction diagram. Pertama, tujuan ini adalah menjelaskan untuk mengidentifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat komunikasi diagram view dari desain model, mengidentifikasi elemen penting dari UML sequence diagram, dan membuat sequence diagram view dari desain model. Kasus penggunaan dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Nah, itu diagram interaksi UML-nya ini adalah nama kolektif untuk diagram berikut, yaitu sequence diagram, communication diagram, sama diagram interaksi overview atau interaction diagram. Setiap diagram interaksi itu digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antar objek selama satu atau dua use case skenario, sebuah fragmen dari satu skenario kasus penggunaan. Interaksi UML diagram juga digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Selanjutnya, comparing, analysis, and design. Jadi di sini analisis membantu kita memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, yaitu use case dan domain model. Desain bantu juga memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Nah, model desain ini terdiri dari batas UI komponen, service komponen, sama komponen kesatuan. Pertama kita masuk ke robustness analysis, atau yang dikenal sebagai analisis ketahanan. Nah, ini adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Terus input untuk analisis ketahanan ini ada sebuah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, dan domain model. Untuk outputnya ada model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Pertama, kita masuk ke boundary components. Nah, ini abstraksi layar UI, sensor, antarmuka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI ini juga tingkat tinggi, dan setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Nah, ini untuk reservation UI-nya itu bentuk dari simbol boundary components. Kemudian ada service components, yaitu mengkoordinasikan aliran kontrol. Nah, dia mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Nah, reservation service-nya ini adalah simbol dari service components. Kemudian selanjutnya ada entity component. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Nah, itu di entity components itu disimbolkan yang reservation. Selanjutnya, service and entity components. Itu objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan juga dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Boundary entity components ini dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Nah, cara untuk describing the robustness analysis process ini, pertama langkahnya pilih sebuah use case, lalu konstruksikan communication diagram atau sequence diagram, yaitu dengan mengidentifikasi komponen desain yang mendukung aktivitas use case, menggambar asosiasi antara komponen, dan memberi label asosiasi dengan pesan. Yang tiga, mengubah communication diagram menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Nah, identifying the elements of communication diagram ini sebuah UML communication diagram tersusun dari elemen berikut, yaitu ada arah pesan, ada parameter, nama pesan, nomor urutan, node objek, objek return, dan icon stereotip atau teks, dan simbol seperti ini. Create yaitu membuat stereotip objek, jadi dia menjelaskan bahwa reservation service ini membuat reservation, entitas reservation.
Kemudian selanjutnya ada identifying the elements of communication diagram, sebuah variasi dari communication diagram sebelumnya, seperti di gambar. Kemudian ada cara mengidentifikasi elemen dari communication diagram. Nah, sebuah pesan dapat mengindikasi nama pesan, panah arah, itu kalau panah padat adalah pesan yang sinkron, dan panah terbuka adalah pesan asinkron atau tidak sinkron. Kemudian ada nomor sekuens mendeskripsikan urutan dari pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan ada return parameter. Cara membuat communication diagram, pertama pilih use case yang sesuai, kemudian letakkan aktor pada communication diagram, kemudian analisis use case form atau activity diagram untuk use case, dan untuk setiap aksi pada use case harus mengidentifikasi dan tambahkan komponen boundary, komponen service, komponen entitas, dan menambahkan interaksi lanjutan penemuan metode baru, komponen boundary, service, dan kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram ini menyediakan perspektif berbeda dari interaksi antara objek. Dapat digunakan sebagai gantinya dari communication diagram, dapat diubah menjadi atau dari communication diagram, membuktikan lebih berguna untuk developer, dan menyorot susunan waktu dari interaksi. Nah, identifikasi dari elemen sequence diagram ini ada node objek, pesan, return explicit, beraktivasi, waktu, lifeline, dan return implicit. Selanjutnya ada fragments. Sequence diagram mendukung notasi fragment. Kegunaannya ini termasuk menampilkan sequence loops, menampilkan jalannya alternatif, memperbolehkan 2 atau lebih skenario untuk ditampilkan pada satu diagram, menampilkan referensi untuk fragment sequence diagram detail yang lain, dan memperbolehkan untuk membagi diagram yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya dari perpustakaan, yaitu akan terjadi looping pada saat dia meminjam buku lebih, jadi secara berulang. Kesimpulan dari materi ini adalah interaction diagram sudah biasa mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Kemudian object interaction dapat divisualisasi dengan UML menggunakan communication diagram dan sequence diagram. Materi video pada video ini, jangan lupa beri komen,